Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Faisal Febrian mengenai struktur organisasi. Mari kita simak video selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi dari SMK Empu Tantular Kemeranjen. Visinya adalah jujur, tangguh, dan profesional dilandasi budi pekerti luhur. Misinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan program pendidikan dan pelatihan secara efektif. Yang kedua, meningkatkan mutu tamatan yang handal dan bersikap profesional. Ketiga, meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia instansi. Keempat, menyiapkan tenaga kerja yang tangguh menghadapi era globalisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi sekolah SMK Empu Tantular Kemeranjen. Di sini kita sudah lihat struktur organisasinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan satu persatu. Ketua Yayasan. Tugas dan wewenang Ketua Yayasan berikut ini adalah: yang pertama, bertanggung jawab pada pendiri atau pembina. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, dan tujuan yayasan. Yang ketiga adalah memimpin jalannya kegiatan yayasan secara umum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan yayasan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seterusnya. Setelah ketua yayasan, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan peranan kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bidang. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Kedua, pengelolaan kepegawaian. Ketiga, pengelolaan kemuridan. Keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Kelima, pengelolaan keuangan. Keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk menciptakan situasi belajar mengajar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 2 tugas kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan kepala sekolah. Yang pertama, sebagai pelaksana. Yang kedua, sebagai perencana. Yang ketiga, sebagai seorang ahli. Yang keempat, mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok. Yang kelima, mewakili kelompok, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepala tata usaha. Berikut adalah tugas kepala tata usaha. Yang pertama, mengkoordinasi tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.
Yang kedua, memonitor pekerjaan staf administrasi dan tenaga harian. Yang ketiga, membuat konsep surat dinas dan atau mengetik konsep surat pimpinan. Yang keempat adalah mengelola surat-surat yang masuk dan keluar, dan seterusnya. Dalam struktur organisasi tadi juga terdapat komite sekolahan. Tugas komite sekolahan antara lain: 1. Sebagai AD dan ART komite sekolah. 2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat. 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat. 4. Menampung dan menganalisis aspirasi. 5. Memberi masukan. 6. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi. 7. Menggalang dana masyarakat. 8. Melakukan evaluasi. Berikutnya adalah peranan komite sekolah. Yang pertama, sebagai lembaga pemberi. Yang kedua, sebagai lembaga pendukung. Yang ketiga, sebagai pengontrol. Yang keempat, sebagai lembaga mediator. Tadi kita sudah mengetahui struktur organisasi dalam SMK. Selain itu, kepala sekolah juga mempunyai wakil. Antara lain, wakil dalam bidang kurikulum. Tugas dan fungsi wakakurikulum antara lain: 1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 3. Mengatur penyusunan program pembelajaran. 4. Mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 5. Mengatur pelaksanaan program penilaian. 6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. 9. Mengatur mutasi siswa. 10. Melakukan supervisi administrasi dan akademis. 11. Menyusun laporan. Dan yang kedua adalah wakakesiswaan. Tugas dan fungsi wakakesiswaan yaitu yang pertama mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 10K. Yang kedua adalah mengatur dan membina program kegiatan OSIS. Yang ketiga adalah membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat adalah mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. Yang kelima adalah mengatur mutasi siswa. Yang keenam adalah mengatur program pengembangan diri dan lain sebagainya. Ketiga, Wakasarpras. Tugas dan fungsi Wakasarpras antara lain: merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Kedua, merencanakan program pengadaannya. Ketiga, mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana. Keempat, mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian. Kelima, mengatur pembukuan. Keenam, menyusun laporan. Dan yang terakhir adalah Wakahumas. Tugas dan fungsi Wakahumas yaitu yang pertama mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah dan peran komite sekolah. Yang kedua, membina hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pengembangan sekolah. Yang keempat, koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan bakti sosial karya wisata. Yang keenam, penyelenggaraan pameran hasil pendidikan di sekolah atau gebyar pendidikan. Dan yang ketujuh, mewakili kepala sekolah apabila berhalangan untuk menghindari rapat masalah yang bersifat umum. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kegiatan secara berkala. Sekian observasi dari kami.